Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jejangkit beserta aparatur kecamatan dan masyarakat di Kecamatan Jejangkit yang telah berhadir di tempat. Oke, sayang sekali mungkin sama kayak Bu Safa kayaknya ingin sekali saya bisa berhadir langsung ke sana, tapi mungkin atas keterbatasan dan lain sebagainya. Tapi semoga ini bukan menjadi halangan untuk kita saling bersosialisasi dan saling bertukar informasi. Juga yang saya hormati kepada Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Ghazali Rahman, Esos MSI, dan Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Andes Afriansah MSI yang telah berhadir di sini juga, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen program studi ilmu pemerintahan. Oke. Sebelum memulai sosialisasi atau berbagi informasi dari saya, tadi sudah dimulai pantun dari Bu Moderator Ibu Safa. Sekarang saya akan membalas pantunnya biar semangat. Oke. Si Padli membawa lapat, tulak mengaji ke rumah Haji Hayat. Senyum membuat kita semangat, dapat ilmu berberkat dan pahala berlipat. Ada satu pantun lagi, Bu. Jejangkit adanya di Barito Kuala, desa bangkit berkat kerja kita bersama. Oke, terima kasih itu pembukanya. Tetap semangat pagi, Bu Safa, semangat pagi, senyumnya dulu, Bu, biar semangat. Yang lainnya pesertanya, rekan-rekan teman-teman mahasiswa tolong bisa di on cam-nya supaya lebih semarak dan lebih semangat untuk teman-teman mahasiswa. Mantap. Oke. Pak Fadli, silahkan. Mohon izin kepada Bapak Ibu saya share screen untuk materi sosialisasi ini. Saya diberikan tugas atau mandat dari program studi pemerintahan FISIP ULM Banjarmasin untuk membawakan materi sosialisasi tentang membangun desa digital, pemanfaatan teknologi digital, aplikasi berbasis web dalam pelayanan publik di Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Sebelumnya tadi sudah dibuka oleh MC kita Ibu Farah Hubaila dan sudah diterangkan juga sedikit oleh Ibu moderator kita Ibu Safa mengenai pengabdian kepada masyarakat. Oke, saya jelaskan sedikit apa sih yang dimaksud, apa sih itu pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ialah kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum, program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institusi yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini masuk dalam kewajiban kami di perguruan tinggi, ya, Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama ialah mengajar, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Ada dua bentuk dalam pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama kegiatan bakti sosial, yang kedua sosialisasi seperti ini atau pengajaran. Oke, saya lanjut. Sesuai dengan tema membangun desa digital dalam hal memanfaatkan teknologi digital yang berbasis aplikasi web dalam hal menunjang pelayanan publik di Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Oke, jadi desa digital atau digital village merupakan suatu konsep tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan kawasan seperti infrastruktur, teknologi informasi komunikasi, transportasi, zonasi, irigasi atau drainase, dan energi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan pengeluaran biaya atau cost dan sebagainya, efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
dengan menggunakan teknologi desa. Dengan menggunakan teknologi yang ada. Dengan menggunakan teknologi tersebut, desa akan maju dan mandiri. Ini membuat desa tidak tergantung lagi dengan pemerintahan daerah atau pusat dalam hal inovasi dan pengembangan desanya. Berarti desa diberikan bisa membuat atau memberikan inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik khususnya, sehingga memberikan dampak taraf hidup masyarakat desa yang meningkat. Oke, saya ambil tadi karena pelayanan publik berbentuk atau berbasis digital, contohnya e-government yang tadi sudah dijelaskan dan sudah dijelaskan juga sama Bapak Camat tadi mengenai di Jejangkit sudah atau di Barito Kuala sudah melakukan proses digitalisasi dalam hal pelayanan publik. Misalkan tadi ada pelayanan dalam genggaman atau masyarakat sudah bisa mengurus segala urusan di dalam genggaman, jadi tidak harus repot-repot lagi ke kantor misal ke kantor desa dan lain sebagainya dalam hal pelayanan publik, misalkan kepengurusan keluarga dan lain sebagainya. Oke, dalam e-government ada 3 penyampaian dalam e-government. Yang pertama government to citizen, yang kedua government to business, yang ketiga government to government. Oke. Government to citizen atau yang kita kenal biasa government to customer. Ini saya berikan ilustrasi biasanya dalam hal biasa pengalaman kita atau pengalaman ulun sendiri, biasanya kita kalau mengurus pengurusan dalam hal kepengurusan misalkan KTP atau surat keterangan dan lain sebagainya, biasanya memerlukan banyak pengorbanan, kayak di gambar ini mungkin berdarah-darah dan penuh tusukan-tusukan dan lain sebagainya mungkin. Kenapa? Dan disitulah muncul pelayanan e-government, inisiatif e-government untuk reformasi birokrasi juga. E-government yang mana government to citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Oke, jadi dalam pelayanan tersebut memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi dalam hal pertukaran informasi dan komunikasi itu bisa dimudahkan dengan adanya e-government ini tadi. Misalkan dalam pengurusan pajak online, terus layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, misalkan kepengurusan akte kelahiran, akte perkawinan, paspor dan lain sebagainya, serta layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Di sini kita bisa bertukar informasi dari pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah, bisa saling bertukar informasi dan berkomunikasi dengan tanpa atau tidak harus langsung datang ke kantor pemerintah terkait, tapi bisa lewat dengan aplikasi berbasis digital tadi dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, government to business. Government to business adalah transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa kepemerintahan untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Jadi ini yang sekarang lagi marak-maraknya bantuan UMKM atau kepengurusan. Di tempat saya ada yang mengurus surat izin usaha. Jadi tidak harus repot lagi kita datang minta pengantar ke RT, terus ke kelurahan, ke kecamatan, ke dinas dinas terkait untuk mengurus surat izin usaha tadi, dan bisa langsung di sini dengan mempergunakan e-government. Terus yang ketiga ialah government to government.
adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antara departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi. Contoh, dalam hal basis data pendidikan, misalkan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat, atau mungkin nanti kan di Jangkit sudah mulai digital, berbasis digital pelayanannya pendidikan, mungkin bisa berintegrasi data misalkan peserta didik di desa atau di kecamatan Jangkit berapa orang, itu terintegrasi dengan Kabupaten Barito Kualanya, terus terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Itu datanya saling terintegrasi. Oke. Ada kelebihan dan kekurangan dari e-government. Yang pertama kita kelebihannya dulu. Kelebihannya dalam hal interaktif atau interaksinya lebih mudah. Tidak harus datang atau mengantri dan lain sebagainya, lebih efektif dalam skala luas. Maksudnya efektif dari waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Mudah, inovatif, transparan, dan efisiensi dalam pemanfaatan. Kalau kekurangannya, mungkin ada beberapa jaringan yang belum memadai, terus SDM yang terbatas, mungkin ada beberapa lah. Mungkin yang masih belum melek gawai, belum bisa atau masih belum mahir menggunakan gawai atau smartphone. Biasanya kayak kalau contoh kayak orang tua ulun kan sudah umur 65 ke atas, mungkin beliau masih kalau secara basic Android untuk sosmed, chatting, WA dan lain sebagainya bisa, tapi untuk akses web dan lain sebagainya mungkin SDM-nya masih terbatas dalam hal pengetahuan. Terus layanan server yang masih sedikit dan belum terintegrasi menyeluruhnya data, dan penampungan data yang belum memadai. Misalkan ada data yang sudah terintegrasi dengan bagus, ternyata domain atau servernya tidak memadai untuk menampung data-data tadi. Itu menjadi kekurangannya juga. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh desa yang menerapkan e-government dalam pelayanan publik. Mungkin di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Jangkit khususnya sudah, kata Pak Camat tadi, sudah menerapkan juga, perlahan sudah menerapkan pelayanan e-government. Ini saya putarkan, kita sesama. Wuringinaram merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 6.847 jiwa. Dan lagi, desa ini merupakan kawasan industri eksternal akses menuju wisata alam yang terkenal hingga mancanegara. Apalagi kalau bukan Gunung Bromo. Sejak tahun 2017, desa ini telah sukses merilis program terbaru dari pemerintah, yaitu layanan berbasis digital. Jadi, ketika masyarakat berkeinginan untuk membuat surat penting yang berhubungan dengan kantor desa, maka tidak perlu lagi menunggu lama-lama hingga berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Cukup tunggu beberapa menit, maka warga akan menerima berkas tersebut dengan catatan syarat harus terpenuhi atau lengkap. Kami sebagai kepala desa Lungano mengutamakan Dengar. apa yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu mulai dari kartu keluarga, kartu BPJS, KTP, dan semua persyaratan yang membutuhkan semua masyarakat yang ada di Lungano. Khususnya untuk kepentingan yang diutamakan yaitu seperti LAPA. LAPA itu sebetulnya sudah semua desa harus mempunyai LAPA, sebab LAPA itu sudah menjadi program dari kabupaten, yaitu di Pendopo Kabupaten 2017 itu sudah harus berjalan. Mengapa prosesnya secepat itu? Karena sistem kerjanya berbasis online. Seluruh persyaratan akan diinput di komputer kantor desa dan langsung terhubung ke smartphone Bapak Kepala Desa untuk persetujuan. Setelah komputer menerima perintah, maka saat itu juga berkas akan dicetak.
kemanfaatannya untuk warga kita dengan saya itu memang luar biasa dengan adanya lapak. Desa kita tidak lagi ke kecamatan, ke sana, cukup di desa kita, baru kita nanti cawang dari HP. Nah, ini buktinya dari sini. Baru itulah nyampe ke Rekom kecamatan maupun Rekom Jambi. Jadi enak, kesempatan buat kita. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan dengan baik. Semua warga bermanfaat dari kepentingannya masing-masing. Lalu apa pendapat masyarakat tentang adanya program layanan berbasis digital ini? Gimana Mas pelayanan interaksi terpadu, apa keuntungannya? Keuntungannya itu cepat, lebih baik dan lebih mudah. Alhamdulillah enak. Pelayanan interaksi terpadu di Desa Wirinano, meskipun nggak ada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dinas Kunjungan Kerja keluar, bisa muncul kayak gini Mas. Kayak gini, urusin KTP itu mudah, cepat, enak. Dan lagi, apa pendapat tentang layanan berbasis digital ini dari segi staf yang bekerja di Desa Wirinano? Aplikasi Lapak ini sangat membantu bagi saya sebagai operator desa dalam pelayanan administrasi. Dengan Lapak ini saya lebih mudah mengakses administrasi ke kecamatan warga bergerak. Nah, di era modern ini memang seharusnya pekerjaan kantor sudah berbasis online. Selain tidak ribet, pekerjaannya juga lebih cepat selesai. Semoga dengan adanya layanan berbasis digital ini, desa dapat melayani masyarakat Wirinano dengan baik dan juga desa akan lebih maju. Oke, baik, itu tadi contoh desa di Jawa Timur yang telah menerapkan pelayanan publik secara e-government, secara online yang memanfaatkan teknologi, jadi secara efektif, efisien, waktu dan lain sebagainya itu sangat membantu dan menunjang. Jadi pelayanan publik desa Jejangkit apabila diterapkan e-government, maka semuanya akan tersenyum. Oke, seperti yang awal tadi, sangat tersenyum. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian pian-pian seberatan. Cukup sekian sosialisasi materi dari Ulun. Selanjutnya Ulun kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Safa Musdalifah. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih banyak Ibu.